Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel si pemburu orderan. Oke, apa kabar semuanya teman-teman yang lagi online di siang hari ini, di pagi hari ini ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua yaitu kesehatan, kewarasan, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, untuk di video kali ini di sini saya akan membahas tentang masalah laporan order fiktif namun oleh sistem tidak di cancel. Nah, dan di sini akan saya jelaskan lagi dan semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku yang driver yang masih baru maupun driver lama, yang mana sebelumnya walaupun driver lama kalau masih belum pernah dapat order fiktif, insya Allah masih agak bingung juga gimana caranya supaya kita itu ketika ada order fiktif dan gimana cara kita ngeklaimnya ke pusat bantuan atau cara ngelapornya lewat pusat bantuan. Gimana caranya supaya orderan ini bisa di cancel oleh sistem? Nah, mari kita simak video berikutnya. Namun jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel ini agar saya tambah semangat lagi untuk buat video-video terbaru yang memotivasi buat kalian semua. Oke, begini teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan order fiktif, nah itu supaya kita itu uang itu bisa cair ya dari aplikasi supaya kita itu tidak rugi. Nah, itu ada caranya teman-teman. Nah, ketika kita langsung ngelapor, nelpon pusat bantuan, atau kita langsung nelpon call center minta orderan melaporkan lewat telepon, itu walaupun sudah di cancel oleh sistem, itu uang kita itu tidak bakal cair teman-teman. Yang jelas kita itu bisa jadi minus, jadinya punya hutang ke Gojek gitu teman-teman. Nah, gimana caranya supaya kita walaupun kena order fiktif dan kita bisa melaporkan lewat telepon atau kita bisa di cancel oleh sistem, tapi dana itu tetap cair ke kita. Jadi intinya kita itu tidak rugi. Nah, gimana caranya? Nah, mari kita simak satu persatu ya biar jelas ya teman-teman. Jadi untuk pertama, supaya kita bisa di cancel oleh sistem dan uang kita itu bisa cair dari aplikasi Gojek supaya kita tidak rugi. Nah, caranya terlebih dahulu ketika kita mendapatkan order fiktif, nah kita itu harus melaporkan melalui pusat bantuan dulu teman-teman. Itu bukan langsung kita itu nelpon ke pusat agar orderan ini dibatalkan oleh pusat, bukan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus kita melaporkan, buat laporan dulu melalui pusat bantuan. Contohnya belum kita praktekkan di sini ya, karena saya di sini belum mendapatkan orderan ya. Seandainya kita udah dapat orderan bisa kita praktekkan, dan kemarin di video yang lain juga saya sudah mempraktekkan tentang gimana caranya melaporkan order fiktif agar kita dibatalin oleh sistem dan uang kita itu bisa cair ke kita, dan intinya kita tidak rugi gitu teman-teman. Nah, ini caranya kita itu harus melapor melalui pusat bantuan, dan itu pun kita harus nunggu minimal itu 20 menit gitu teman-teman. Setelah kita sudah 20 menit kita sudah ngelapor berulang-ulang lewat bantuan. Sebetulnya ngelapor tidak perlu berulang-ulang teman-teman, cukup sekali saja, itu sudah terekam di sistem dan masuk ke sistem gitu teman-teman. Seandainya masih belum di cancel sama sistem, baru kita telepon customer service Gojek gitu teman-teman. Dan memang agak ribet sih, kita nelpon nanti diarahkan ke sini, memang agak ribet, tapi kan yang penting kita orderan sudah dibatalkan oleh sistem, dan nanti itu kita setelah itu ada proses kita suruh menunggu, dan itu pun setelah proses kita menunggu itu kita tidak boleh mematikan telepon itu, karena dari aplikasi sana, dari Gojek sana itu masih nelpon ke mengonfirmasi dulu ke customernya, masih nelpon customernya gitu teman-teman, apakah ini terdeteksi order fiktif atau bukan. Kalau misalnya bukan, dia otomatis kan yang tahu nomornya, dia nelpon ke nomor itu, kalau diangkat berarti bukan fiktif. Nah, nanti dari aplikasi dari Gojek itu telepon ke kita kalau ini order tidak fiktif, dan kita bisa menghubungi nomornya, dan orang itu sudah suruh siap untuk menerima orderannya gitu teman-teman. Jadi intinya
Nanti kalau memang betul-betul dari sistem juga ditelepon tidak bisa customernya, itu nanti baru dibatalkan oleh sistem, dibatalkan oleh sistem, dan uang pembiayaan belanja kita itu akan cair ke kita. Artinya kita tidak jadi minus atau tidak menjadi punya hutang ke GoCek. Itu teman-teman. Jadi saya ulang lagi teman-teman. Jadi yang pertama kita harus melalui pusat bantuan berikan laporan dulu tentang orderan itu, ya. Baru kita setelah 20 menit, itu kan minimal 20 menit, setelah 20 menit baru kita telepon customer service. Nah, baru setelah itu kita diarahkan ke nomor ini. Setelah kita telepon itu agak walaupun agak ribet, tapi nanti kita bisa cair gitu teman-teman. Memang prosedurnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman mengerti apa yang saya maksud ya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian karena saya memang di sini dadaan ya untuk buat video ini, tidak nyatet sebelumnya, jadi asal ngomong aja ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman itu bisa ngerti apa yang saya maksud. Oke, di sini kita mau audit langsung teman-teman, dan seperti biasa sebelum kita audit di sini kita pencet dulu, kita cari dulu di sini apa yang kita pilih, karena di sini mau nyetir ya teman-teman, tiap hari kita nyetir. Nah, baru kita seperti biasa GoSend sudah nyala. Nah, ini aja saya nyalakan dulu teman-teman. Kalau GoFoodnya tidak saya nyalakan dulu untuk sementara begini. Saya nyalakan GoSend, atau untuk pertama kita nyalakan aja ya. Oke, kita nyalakan saja biar masuk, ada 3 layanan dulu, biar ada peluang lebih besar untuk mendapatkan orderan. Oke, di sini kita langsung nyalakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak permuk. Kalau sudah permuk kita harus buka helm lagi dong. Oke. Nah, mudah-mudahan masuk. Meskipun GoFood, GoSend instan juga kita ambil. Nah, untuk sementara ini masih belum dapat ya. Di sini tepatnya sudah jam 10:46. Kita masih menunggu. Saya nunggu di sini sekitar 5 menit. Tidak ada order 5 menit, kita jalan teman-teman. Gitu. Kita posisinya di dekat kos saya di pasar tentunya. Oke, kita di sini nunggu dan menunggu. Semoga masuk. Nah, ini sudah 1 menit belum bunyi. Sebentar, saya dinormalkan dulu biar tidak berat HP-nya. Saya keluar dulu teman-teman, seperti ini. Bismillah, semoga masuk. Kita nyalakan lagi, semoga masuk. Saya tunggu. Oke, kita sambil jalan dulu teman-teman. Ini sudah 30 detik kita tidak bunyi karena di sini tempatnya panas, biar kita tidak kepanasan, dan kita jalan. Oke, kita sambil jalan teman-teman, dan kita let go. Jadi kita diem, tidak perlu lama-lama teman-teman. Kalau memang terasa tidak ada order, kita harus jalan keliling gitu teman-teman. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya masuk juga teman-teman. Setelah kita jalan masuk teman-teman. Alhamdulillah. Udah agak sepi jam segini ya. Ongkosan 19.600. Bayar GoPay. Oke, aman. Tapi jauh nih teman-teman. Oke, tidak apa-apa, kita konfirmasi aja. Jadi ini bayar non tunai teman-teman, dan
Coba cek di sini berapa jauh ya. Oke, di sini kita cek dulu. Di sini pakai kaos tangan ya teman-teman. Aduh, 2,2 kg. Oke. Oh, di sana. Oh, jauh sekali ya. Oke, oke, kita ambil dan pakai kaos kaki dulu kaos tangan dulu teman-teman. Panas teman-teman. Tangannya biar tidak panas teman-teman. Aduh, alhamdulillah. Rezeki baru baru berapa menit ya sampai delay ya, 2 menitan ya, 2 menitan baru masuk order setelah kita bawa jalan teman-teman. Nah itu teman-teman ya, kalau misalnya on beat diem itu jangan lama-lama di satu tempat ya teman-teman. Kira-kira 2 3 menit tidak ada order, kita harus pindah lokasi gitu teman-teman. Caranya kita teman-teman. Oke, kita let's go. Oke, kita sudah sampai guys. Kita sudah sampai dan di sini kita matikan dulu karena di sini saya mau mematikan GoFood-nya guys. Jadi kita mau nyalakan gosennya saja. Jadi kita biar tidak terburu masuk, saya selesaikan dulu. Dan ini tidak bakal masuk guys karena sudah saya matikan gitu. Seperti biasa, saya memang setiap harinya itu nyetir gitu. Kecuali nanti jam 12 baru saya nyalakan GoFood. Tadi nyalakan GoFood karena masih pertama on beat biar agak banyak peluang masuk ya. Jadi saya aktifkan 3 tadi. Sekarang tinggal 2 seperti ini guys. Jadi gosen. Oh, saya matikan dulu. Gosen instan sama gosen biasa. Ini guys yang sudah kita nyalakan. Oke, di sini kita nyalakan lagi. Semoga nanti ini orderan kedua ada orderan di daerah sini guys, karena di sini agak lumayan jauh guys. Yang kita sudah selesaikan tadi dan sekarang masih belum dapat ya. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah menonton, dan saya mohon maaf atas kekurangannya dalam penyampaian karena saya itu tidak begitu pintar bicara ya. Dan di sini saya ngomong tidak tanpa nyatet ya teman-teman, jadi asal nyepros itu aja. Jadi saya mohon maaf atas kesalahannya. Dan di sini tujuan saya di sini cuma untuk memotivasi buat teman-temanku semua dan tetap semangat. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa teman-teman, sekali lagi yang masih belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel ini agar saya tambah semangat lagi membuat video-video terbaru buat kalian semua, dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.